Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan. Tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 27 ayat 1 dan yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Abosan
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan yang 10. Kita baca secara responsorial. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihinilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini, tanggal 11 September 2022 pada ibadah jam 10 waktu Indonesia Barat. Warta jemaat yang selengkapnya sudah disediakan dalam warta jemaat yang dibagikan kepada Bapak Ibu atau tersedia dengan membuka barcode yang telah disediakan. Warta pertama, anak lahir. Pada hari Sabtu 10 September 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Rainer Siregar, Ibu Diah Indahwati Borusiagian, yang beralamat di Jalan Atambua nomor 25, daerah 2, Antapani, Arcamanik. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warta kedua, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini 11 September 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu keluarga Lomo Marten Silalahi, Ibu Deborah Murniasih Woru Siregar, dari Gereja HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, alamat sekarang di Jalan Atletik 3 Rumawi nomor 9, Arcamanik, masuk daerah 2, Antapani, Arcamanik. Warta ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari Minggu ini tanggal 11 September 2022 telah pindah jemaat ke Gereja HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, yaitu keluarga Alfred Rajaduga Situmorang, Ibu Dimpu Ulina Erna Mariati Borusi Hombing, dengan 2 orang anaknya yang beralamat di Jalan Ciwaruga nomor 137, daerah 7, Pajajaran. Warta keempat, baptisan kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal pukul 10 WIB hari ini akan diadakan baptisan kudus kepada 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Warta kelima, jadwal belajar sidi. Berdasarkan pertemuan pendeta dengan pelajar sidi dan orang tuanya, telah diputuskan bahwa jadwal belajar sidi untuk pelajar sidi tahun ajaran 2022-2023 adalah setiap hari Jumat pukul 18 WIB dan hari Sabtu pukul 17 WIB, bertempat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Sehubungan dengan rangkaian kegiatan Minggu Kebangunan Remaja dan Naposobulung HKBP Bandung, maka pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 16 WIB, bertempat di gereja akan dilaksanakan kegiatan penyambutan mahasiswa baru yang diawali dengan kebaktian dan diikuti oleh acara-acara
yang telah dipersiapkan oleh panitia. Oleh karena itu dimohon kepada semua mahasiswa baru agar dapat menghadiri kegiatan tersebut. Setelah selesai pembacaan warta jemaat ini, kita akan mendengarkan panorangion dari panitia penyambutan mahasiswa baru. Warta ketujuh, Last Push Dana Pensiun HKBP. Sehubungan dengan program HKBP Pusat untuk menyelesaikan masalah keuangan dana pensiun HKBP, maka Opui Eporus HKBP menghimbau kepada seluruh jemaat untuk berpartisipasi memberikan persembahan Last Push sebagai kegiatan akhir dari gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Persembahan dapat disampaikan dan dikoordinasikan dengan sintua daerah masing-masing. Warta 8, himbauan gereja kepada kita sudah menjadi kawasan bebas asap rokok di kawasan gereja kita. Untuk itu marilah kita tetap mematuhinya. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Na pinar sangapan hami amang pendeta Jason Simanjuntak, amanginang parhalado, dohot na tua-tua nami, dohot akadongan nami na posobulung namar minggu di Tikion. Adong di patu pahami kegiatan songon bagian ni parheheon na poso. Manang Minggu Kebangunan Remaja Naposo HKBP Bandung tahun 2022. Ima laho membahen penyambutan mahasiswa baru dohot akadongan Naposo na baru bergabung di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadina tahun. Acarai rencana nami di hari Sabtu tanggal 17 September 2022 dimulai siang pukul 4 sore sampai selesai. Nah diuluhoni amang pendeta Resort Bandung Riau Martadinata. Untuk lau mendata abang kakak na poso nanaing bergabung, kami menyediakan tempat stand pendaftaran di Jolon di Gadejata. Alani harap rohanami sian pengurus remaja na poso HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata asaboi hitarapak ro dohot marpungu di TKI. Mulia tema dita saluhutna. Shalom, selamat hari Minggu.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Horas. Selamat beribadah juga melalui kepada jemaat yang mengikuti ibadah kita ini melalui live streaming kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 15, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat, tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernah jemaat bertanya begini kepada saya, Pak Pendeta, aibo asa pola sapilu jadi bata memilihun anakna Tuhan Yesus Kristus asa melua jolma. Kenapa sampai berkorban Allah? Dia sampai mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia. Saya pernah bertanya kepada dia kembali, ausura joinang marsahi anak kommu, adong do anak kommu 5 marsahi sada, buanommu do marubat babuanokku, molo sumelum tudok ternasada buanommu do be tudok ternasing buanokku, molo dang melum do be sampai tu dia ma sadok sampai sudah biar takku buanokku do bana maruba asal mamalum ninna, bu asa sampai sudah tam ala anak kokku ibana atong songonido de bata meradopok kita ala anak konna hita
Karena kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga dia mau asal anaknya, asal miliknya itu kembali kepadanya. Dia mau berkorban dengan apapun. Ido ate. Jadi napunani de batado hita ido. Ala napunani de batado hita. Benna ulu Tuhani memilihun anak nana sasadai. Artinya pertanyaan ini juga sering muncul dalam kehidupan kita. Kenapa? Atau kita tidak sadar dengan benar lagi bahwa kita ini milik Tuhan. Atau kita menganggap bahwa hidup kita ini milik kita sendiri. Sehingga kita bersuka-suka melakukan sesuatu, sehingga kita bersuka-suka mengatakan sesuatu, sehingga kita bersuka-suka menjalankan jalan kita dengan sesuatu. Memang jika pemahaman itu ada di dalam hidup kita, ulu matong dohonota, elomoni simakudapu, orang mulutku mulut kok ya suka mulutku berbicara. Ide benda kurang jol mamar lomo-lomo makatai. Ya kan mulutku kok ya suka mulutku. Kakiku kok ya suka kakiku melangkah kemana. Karena apa? Karena dia memahami bahwa mulutnya, hidung, semua bagian tubuhnya miliknya. Sehingga dia sesuka-sukanya melakukan sesuatu. Tetapi jika dia memahami dengan imannya bahwa hidupnya ini milik Tuhan, maka dia akan berhati-hati berbicara. Maka dia akan hati-hati melangkah. Maka dia akan hati-hati melakukan sesuatu. Karena apa? Karena hidupnya tidak miliknya sendiri, tetapi hidupnya adalah milik Tuhan. Dan itu yang mau disampaikan oleh nats ini kepada kita di dalam perenungan kita, di mana Yesus mendapat kritikan dari ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Yesus mendapat kritikan yang keras. Karena apa? Karena dia bersama-sama, duduk bersama, makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Karena mindset, pemahaman dari Farisi, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, dang boy jonok halak nabadia, dohok halak perdosa. Gak bisa. Ya kalau orang berdosa biar aja berdosa. Pokoknya kita tidak bisa berbaur dengan mereka. Kita tidak bisa bersahabat dengan mereka. Kita tidak bisa berbicara dengan mereka. Dan dengan kritikan itu Yesus memberikan pemahaman yang sangat-sangat luar biasa bagi kita. Inang, oh Inang, iso baik kamu pose-pose. Jangan dibawa keluar di sini aja. Nah lo terdiri di, ima lo mesi, oh lo. Unang songon nebo na pasukiti hita, ateda. Ini harus jelas pemahaman baptisan itu apa. Baptisan itu kepada si bayi momen awal mendengar firman Tuhan. Jadi di lo tangis. Kalau nangis mau apa enggak usah. Mau lo gaur perjol mau lo gaur sih. Sadok dak deneki kok tangi hononna. Karena anak-anak berjubur-jubur be. Mau lebuna pasuki mau olan natangis sudah ada lo isiniku. Ya. Bukan apa, mungkin barangkali lupa menyampaikan bimbingan semalam. Ini momen awal. Karena kalau inang bawa dia keluar, nanti sudah besar dia asal marjamita padita holan nakaluaran non ibana. Itu momen awal ini. Aung docol masong ini asal marjamita holan nakaluar. Asal marjahol saya jamita masuk. Bayaro di huria nanggo najulo on di huria na hubolus don. Lama masu-masu mereru suruk ko Indonesia jadi lebuti. Ay basa niku asa doho ipaso-pasuin. Ya. Maafin nanya bukan apa ya. Ini bukan cuma untuk semua orang.
Bagi yang membawa anaknya dibaptis, jangan coba-coba membawa keluar. Karena baptisan itu adalah momen awal. Salah satu baptisan anak-anak, momen awal kepada si bayi mendengar firman Tuhan. Ketika momen itu hilang, maka selamanya tidak akan terulang. Ada ngadong baptis ulang di hita. Tidak ada baptis ulang, hanya satu kali seumur hidup. Kecuali bunumunan nutu karismatiki ba ganuk tokki didion nahamu. Tapi dia kabi baptis ulang tidak ada ya. Tu sudah do dah. Alai nai suruh di batado inangon lawa sesudi dapotak kamu hati. Jangan takut, kalau nangis biar aja nangis. Kalau ada yang marah nanti biar aja sama saya marah. Orang anak-anak biasa nangis kok. Ale mulak kau ibu onak yang martangis angkoi lari mah kita sanon. Begitu dia. Mulai ibu tangis balari do tahu pelari do. Ayah haruna masa. Ale goda dana biasa do tangis. Nak kok petulang gatat biar situ. Ale unangi pasobbu unangi nak kok ina. Ate. Alana inna najulu au tidak dana naulu daw nak kok tulang gatan gabi pediten na. Dak tohoy niku. Inukku mandok. Ni mo leber ndak dana tor mekel inukku. Basa mekel honiku. Wi ngoto tiki pese nak kok tulang gatan inna. Nagura kata minung niku. Mekel ban itu dia. Jadi kita kembali ke nats ini ya. Dari nats ini ada beberapa pemahaman yang harus kita tanamkan dan yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa nats ini mau menyatakan Yesus melampaui batasan sosial dan melampaui aturan-aturan agama yang berlaku pada saat itu. Dia melampaui batasan sosial dan aturan-aturan agama untuk menyatakan kasihnya kepada setiap orang. Dia tidak melihat siapa orangnya. Dia tidak melihat latar belakangnya, tetapi Yesus siapapun dia kasihi. Orang-orang yang berdosa, yang terpinggirkan, dia menerimanya. Karena pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang sakit, itu pada zamannya dikucilkan. Karena mereka memahami molo marsahi sada jolma alani dosana doi. Lo itaon ay belgani dosaniat tong ninna do. Sampai awal berdirinya dan itu pemberontakan kepada gereja mula-mula. Karena mereka merangkul banyak orang. Merangkul orang-orang berdosa. Dan pemahaman ini, aturan inilah yang dicerca oleh ahli Taurat dan Farisi terhadap Yesus. Dia katakan dia orang suci, dia katakan dia Mesias, tetapi dia kenapa bersama-sama dengan orang pemungut cukai, orang-orang berdosa? Kenapa dia membela perempuan yang tidak baik? Bahasa dibela perempuan nama ngalakupi. Aina dohok di mana ngalakup? Kenapa? Kenapa dia sembuhkan orang-orang berdosa yang sakit kusta? Dia mengobati orang-orang yang banyak penyakitnya. Dia melampaui batas aturan-aturannya. Tidak peduli dengan aturan yang dibuat oleh dunia ini. Dan itulah yang mau diperlihatkan oleh Yesus. Bahwa kehadirannya tidak terfokus kepada satu kelompok. Walaupun begitu keras cercaan, begitu keras orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi menentang dia. Karena tidak pantas orang yang kudus duduk bersama dengan orang-orang yang berdosa. Tidak pantas Yesus yang dikatakan Mesias itu duduk bersama dan makan bersama dengan pemungut cukai. Daktik kosi. Asal naidok konido ibana Yesus Mesias. Buasa rap ibana. Dan inilah yang mau kita renungkan. Dan inilah menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Bahwa Yesus melampaui
batasan sosial yang terjadi saat itu dan melampaui aturan-aturan yang terjadi pada saat itu. Karena apa? Yesus mau memperlihatkan cinta kasih-Nya kepada semua orang. Yang kedua, Yesus datang kepada semua orang, bukan kepada sekelompok tadi. Dan terkhusus kepada orang-orang yang berdosa. Artinya Yesus mencari setiap orang yang hilang. Yesus mau mencari miliknya. Yesus mau datang kepada orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya dikatakan dalam Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32 dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya dia bertobat. Kenapa tadi? Karena orang Farisi, orang Farisi, ahli Taurat dan tua-tua gereja merasa mereka benar. Tidak perlu lagi kehadiran Yesus. Dan inilah mau dinyatakan kepada dunia bahwa kehadiran Yesus untuk menebus, untuk mencari setiap orang yang hilang. Setiap orang yang tersesat akan dibawa kepada jalan yang benar. Setiap orang yang sudah hidup di dalam dosa, dia akan merubah hidupnya. Dan terbukti salah satu dari pemungut cukai, si Jalobeo, menjadi murid Yesus. Yesus menerimanya. Yesus datang kepada semua orang. Yesus datang kepada semua golongan. Yesus datang kepada kita. Yesus datang kepada mereka. Artinya kehadiran Yesus itu bukan hanya tertuju kepada satu kelompok, tetapi kepada semua kelompok. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, tentu kita harus memperlihatkan bagaimana kehidupan orang yang telah ditebus. Tentu kita harus memperlihatkan bagaimana kehidupan orang-orang yang sama-sama ditebus oleh Tuhan. Ikut tadi dotong. Ayang gosama na tinubus ni Kristus ido hita. Tetudang adong bidatta. Tetu iko masih haholongan do hita. Tetudang markelompok-kelompok kita. Seperti tadi Yesus, bagaimana Yesus menghancurkan tembok pemahaman yang salah. Bagaimana Yesus mendobrak tembok aturan-aturan yang berlaku. Dan pada saat ini kita sesama orang yang ditebus, bagaimana kita menghancurkan tembok-tembok pemisah antara satu dengan yang lainnya. Alay moloso rapat na tinubus ni Kristus ita, tohomay, markelompok-kelompok mahita. Mulis tilesonaing margenggeng mahita. Tetapi bagi orang-orang yang sesama ditebus Kristus, itu harus dibuka, itu harus didobrak, itu harus dihancurkan, sehingga kita satu di dalam Kristus, sehingga kita satu di dalam memuji dan memuliakan namanya. Mulaong dapat sa tonga-tonga ta makirim parbola-bolato na kamanginang. Aung dapat sa tonga-tonga ta makirim asa terjadi perpecahan-perpecahan. Hati-hati. Tidak itu yang diinginkan oleh Kristus dari kehidupan kita. Taingo emak, ngulut tahun milik ni Kristus do. Sakababahata peta paharuar sian simakuda tahun. Yang mungkin bisa itu menghancurkan persekutuan seseorang. Hati-hati kita.
hidupnya juga akan hancur oleh zamannya. Ido bendai dokon molohita sesama napersia. Orang percaya mengatakan begini, tidak semua yang kita ketahui kita sampaikan kepada orang lain. Dang sudena binoto iko pasahato tujolma. Anggo gabe marah doi, anggo gabe parbolak-bolatat doi. Saya ketahui. Amanginang juga banyak diketahui, tetapi karena kita ini adalah milik Kristus yang memiliki cinta, yang memiliki dasar perdamaian, kesatuan, setiap apa yang kita katakan harus dipikirkan dulu. Buado mabay marah doon, buado mabay sega doon, buado mabay marbadai doon. Ala yang godang milik ni Kristus lo hita padokoni disi, ay dang milik ni Kristus o milik ni si bolis doi. Tetapi bagi setiap orang yang memahami dan mengimani bahwa miliknya milik Kristus, hati-hati berbicara. Dang sude nabi noto iko paboto hono tujolma. Onni sato ngado pei boto. Ngai pa buat tujolma. Berbeda ima jolma tutu. Sato nga bagi pemilik, bagi orang-orang yang merasa miliknya milik Kristus, dia harus berhati-hati untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Ala yang dia hitung do miliknya ya udah sudah terserah dia, karena dia tidak milik Kristus kok. Dia miliknya sendiri. Makanya dikatakan tadi, sesama orang percaya, sesama orang yang ditebus oleh darah Kristus. Ay sarupa do mudar ni Kristus na manubusau, sarupa do mudar ni Kristus na manubusamu. Ayah apol harwarong pengkotak-kotakan di hita. Tidak ada. Alai molo markumis mudar ni Yesus nama rahahamu nama nubusamu, mudar ni Yesus nama nubusau dang markumis, berarti berbeda Yesusna. Yesus nama markumis dok naso markumis, tetapi bagi pemahaman iman satu Yesus itu. Makanya bagi kita orang percaya saat ini, sesama orang-orang yang ditebus, mari kita bangun kesehatian, mari kita bangun kedamaian, mari kita bangun kesepahaman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ikut sada, ikut patuduhonon, halak nati nobus ni Kristus. Itu yang kedua. Yesus datang kepada semua orang, bukan kepada satu kelompok. Yang ketiga, nas ini mau menyuarakan kepada kita, mari kita menjauhi sikap permusuhan. Yesus bersahabat kepada semua orang. Dia bersahabat kepada orang-orang yang dimusuhi atau dicap orang yang berdosa. Ini ngiriak kan? Ini dongana nanot contohna nasohia marminggu. Ay basa dongani nasohia marminggu. Ya hitan na marmingguon. Sohia dongani na. Asing paditete akan naso marminggu do dongani na. Ya hita kana rejim marmingguon. Sohia dongani. Ulo do songoni. Ayang guna rejim do marminggu. Rapak madongani naso hemar minggu na metongnya teh. Itu dia. Jadi kita harus menjauhi permusuhan. Bagaimana tadi orang-orang Farisei, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi mau mencoba membangun permusuhan antara Yesus dengan orang-orang yang berdosa, tapi Yesus menyatakan jauhilah permusuhan. Atik tungadong rupani ale yakin au di pertikesi nuengut de tungadong bena marmusuh-musuh jol mate aung do berarti aung do songon hohom do hamu aung do na marmusuh-musuh hamu hohom do hamu biasana dakko homi atik tungadong ate kana marmusuh-musuh ipasiding ma permusuhan ate rugi do hita na marmusuh-musuhi rugi. Naubora anon tupino parta do ayo pungni na jolo parmusuh-musuh do inna pahuput tamat tong mandok ko ni haduan alana turun temurud dijauhi. Apalagi kita
warga kerajaan surga, apalagi kita orang-orang yang ditebus Tuhan, apalagi kita orang-orang yang benar-benar telah dikasihi Tuhan, mari menjauhi permusuhan. Karena permusuhan akan membuat diri kita hancur. Permusuhan akan membuat hidup kita terbatas. Ay nama terbatas nama tong. Ay binirengan no musuh niba. Aturan narok situ horon ni sama cai perlu gebe sudah tu horon. Ay bahasa orang itu roh. Aku bereng naking iwene sih. Inna ise. Adong inna. Ise sen nama tei. Adong masih sudah suku ni ho inna. Gebe roh isong ka amat tei. Kan permusuhan itu mengurangi sukacita bagi kita. Permusuhan itu mengurangi beban bagi kita. Permusuhan itu mengurangi hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi menjauhi permusuhan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Amin. Ipasiding ma permusuhan dah. Suang-suang ini terkhusus kepada orang tua yang membawa anaknya mau dibaptis. Bahwa begitu pentingnya baptisan kudus, karena melalui baptisan kudus kita membawa si anak kepada kerajaan Allah. Tersurat magwar bisa bahasa Batak bertiga? Bisa. Boy dong bahasa Batak? Boy, yang di belakang bisa? Dia nyado saya huberek tuh ya menggabing dan bahasa song ini pakaiannya maton terdiri na kon nan raku saya isa dua tiap ngate natulang na duamu ini do tari da dutong ngate anggo tulang na burju mau nate itu muna ini marah mangalen naking ngate ya untuk bisa bahasa Batak ya bahwa baptisan kudus itu sakral. Baptisan kudus itu tidak hanya seremoni, tetapi memang benar-benar kudus. Itu sebabnya ijo merguru ido benai konnatorasna mebuan. Kenapa? Karena memang mau kudus. Jadi pada saat inilah si anak akan dituliskan namanya di dalam kerajaan surga melalui gerejanya. Dan pada saat inilah dia dimateraikan darah Kristus di dalam tubuhnya. Dan pada saat inilah momen awal kepada dia mendengar firman Tuhan. Jadi ketika dia dibaptis, dia disucikan, menghapuskan dosa warisan, dosa orang tuanya kepada si bayi, disucikan dia. Maka dia didaftarkan namanya ke dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, dimateraikan dia dengan darah Kristus. Bahwa di dalam tubuh anak ini telah ada darah Kristus nantinya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Disucikan dia, maka darah Kristus mengalir di dalam tubuhnya. Ide benna ala gudang do ala sarong do mudarni Kristus di nguluna, saya dicoba oleh iblis dia. Jadi kenapa kita selalu dicobai oleh Kristus? Karena di dalam hidup kita ini, di dalam tubuh kita ini ada darah Kristus. Yang gosibulisi, mudah dari Kristus udah sobain. Igo udah mahita. Itu. Karena kalau tidak ada darah Kristus, si iblis tidak mau menggoda kita. Yang go, adang-adang mudah dari Kristus ison. Dak pala si goda unon, dong sibulis do tongon ninna. Karena tidak ada di dalam tubuhnya mengalir darah Kristus. Makanya bagi kita semuanya, kenapa Tuhan selalu mencobai? Kenapa selalu ada pencobaan dalam hidup kita? Itu yang selalu kita tanya kepada Tuhan. Karena di dalam tubuh kita ada darah Kristus. Sehingga iblis akan selalu mencobai. Iblis akan selalu iela-ela ngulut tahun asa mangulahud dosa. Dan yang ketiga tadi momen awal mendengar firman Tuhan. Dan inilah dia pemahaman baptisan kudus, dan inilah janjimu nanti orang tua kepada Tuhan. Marpada mahmudoh Tuhan ikon ajar-ajar muna dak dana kon satu nama godang. Dukom magodangan non leono muna matu huria asa dia jari huria ibana imana marguru maluai
satao mai dukko sidungan non paula kon nama muse tuhamu nga matoras beod di haporsiaon ninna. Matoras di haporsiaon berarti dia sudah matang. Unak songop pemahaman di hitan. Ay hatok mahu meluin na, asa hatok mangulin na. Ay syarat mangulit tong jolo meluin na. Bukan, dewasa dalam iman. Makanya ini juga menjadi pemahaman kita bersama bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini membawa anaknya kepada pelajar sidi. Dung magonang setelah anak-anak besar, dia diantar ke gereja. Lau manut Tuhan waktu ma, dang boy di si waktu ni anak ko amang inna. Ay buah dia amang songonon ninna. Padahal ingat, jauh lebih berharga janjimu dengan Tuhan dengan janji para sekolah-sekolah yang dibentuk oleh dunia ini. Marsa matungi babadi padita nami songonon ninna. Ikut dulu amma solusi. Ya memang selalu ada solusi. Alena borat namar gonggong do. Ay basari juma iban iget teriaw ninna. Atong lulu hamu pengajar nabu yari Kamis. Anggo hami hari Jumat do Sabtu do niku. Ya. Artinya ini pemahaman bahwa belajar sidi itu juga bukan hanya seremonial. Tidak, memang itu janji kita kepada Tuhan. Makanya ketika kita memberikannya kepada gereja, maka gereja akan menentukan waktu belajarnya dan seluruh jemaat dan orang tua harus taat dengan itu. Jika tidak, ilului pertikian nama ngihuk muse. Itu pemahamannya tadi baptisan kudus. Makanya baptisan kudus itu dan itu adalah suatu janji kepada Tuhan. Dukun Wang ini musim apa ini pada masa-masa belajar sidi. Udah ditentukan begini oh ya udahlah kita cari aja waktu yang lain. Iko benom musei alana zaman berkembang dan segalanya berkembang harus dipahami dengan bersama. Ya kepada orang tua iko najara-jara muna satu nama gudang dukum magudangan non pasahatom muna matu huria asa diajari huria taringok tuhatan di bata asa targua ribana ruas ni huria naung matoras haporsiaonna. Selamat kepada orang tua yang membawa anaknya ke baptisan kudus. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak dan orang tua semakin diberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami yang mengingatkan kami agar kami tetap setia di dalam Tuhan, agar kami tetap membangun persaudaraan yang rukun, dan apabila banyak tantangan, pencobaan, kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melewati, sehingga hidup kami sesama anggota tubuh Kristus, sesama orang yang ditebus oleh Tuhan, dapat hidup di dalam damai dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati seluruh jemaat memulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Bagi yang sakit yang tidak dapat kami sebut satu persatu, jamah tubuhnya ya Tuhan, sehingga tubuhnya dapat pulih seperti sedia kala dan dapat melakukan berbagai aktivitas hidupnya. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul. Kiranya apapun pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan kabulkan. Bagi yang berduka, kiranya kekuatan dari Tuhan menghiburnya. Secara khusus kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan menunjukkan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Dan juga bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, kiranya Tuhan juga menunjukkan pekerjaan kepada anak-anak Tuhan yang merindukannya. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kami tidak putus-putusnya untuk memohon kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu itu hanya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setiamu menjawab kerinduan dari jemaat-Mu akan keturunan. Kami percaya kuasa-Mu akan nyata bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, sehingga mereka dapat mendapatkan keturunan dan sukacita semakin bertambah dalam hidupnya.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat program dari Naposo Bulung, Remaja dan KPP Bandung, segala rangkaian kegiatan yang telah mereka lakukan dan akan mereka lakukan dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh program menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua dan anak-anak Tuhan yang akan mau dibaptis, orang tua yang membawa anaknya kepada pembaptisan kudus dan anak-anak yang akan dibaptis. Berkati ya Tuhan, sehingga orang tua dan anak-anak tetap hidup di dalam keselamatan daripada Tuhan. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami rindukan dalam hidup kami, kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke pusat. Tuhan
masuk mahita tu acara na mangihut acara padidion na badia. Mari de mahita sian bukuede nomor 146 ayat 1 doho ayat 2. Ale amanami nadi Banua Gijang narodo hami tujulum mabuan akadak danakon saya si maroham jalo mana sida gabi anak kommo pasu-pasu jala pargugui mana sida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atau kamu kadongan nama buat dak danak si didionon tangiho kamu mahatan di Tuhan Yesus lahu mahamu tuliak portibion ninna maddoa kasisianna podai hamu masaluhu bangso didi hamu mana sida tu bagasan guar di bata ama anak dohok tod di parbadia ajari hamu mana sida mangaraduti saluhut nahu tonahun itu yu hamu jala ingok mak sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manang ise na porsia dohok ni didi dapotan hanguluan alai na so porsia hona uhum sogut tangihon hamu ma dohot hatana tarsurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat dak dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma loasamu maka dak danaki ro tuau unang orang hamu na sida ai dia kasih songoni do harajaun di dia bata natutudo na hudokot tu hamu manangise pe anggoso songot dak danak ibana majalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadak danaki dia pe homma tanganna tu nasida mamasu-masu nasida atong hamu aka natoras ni dak danak jongjong mahamu hati dakok kamu majolo hapor siau tai rak mahamu maka tidak kosa. Atau ngalusi hamu mahatana husukunon dipangidu hamu nuaing didio nakadak danakot tu bagasan nani hapor siau muna alusi hamu ma napaduahon beha naulodo hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di ihutun nasida hatani debata alusi hamu ma napatoluhon naulodo hamu marsuru nasida tu gereja tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamuma atong
Tapasah manasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiai. Romahamu tujulu. Gendong. Namanya gendong. Olivia Anggiana. Ale Olivia Anggiana Hariaja. Udidi maho tu bagasan guar ni bata ama. Doh tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guar ni todi parbadia. Amin. Sai di ramuti tu hadi batama ho di habobongot mon tu bagasan harajau naro di saliling-lilingna. Amin. Bintang Joseph Siregar. Pegang kepalanya. Ale Bintang Joseph Siregar. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Doh tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guar ni to di parbadia. Amin. Sai di ramuti tu hadi bata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun naro di saliling-lilingna. Amin. Juan Mart Huta Barat. Ale Juan Mart Huta Barat. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Doh tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guar ni todi parbadia. Amin. Sai di ramuti tu hadi bata maho di habobongot mon tu bagasan harajauna ro di saliling-lilingna. Amin. Martangyang mahita Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mengahu pasahat tamya kadadana kotuho jala di jakokoro nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panian di hanguluan saliling nililingna asi maroham dohok diakan natoras di dadanakon saya pargugui jala saya jari manasida manugu-nugu dak danakon tuho asarap nasida taruli di akka arta ni harajaumu. Amin. Jongjong mahita saluhuna maride mahita sian bukwede nomor 145. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu madihita amang inang do sudi naro marminggu di bakasan obason lanung ngasidong parminggota